Tidak, kecepatan klan mayat terlalu cepat. Jika terus berlanjut seperti ini, cepat atau lambat akan tersusul. Tapi sekarang sulit untuk memberitahu Mosuner secara langsung, lagi pula, apa yang baru saja dia katakan sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan pihak lain. Nah kalau ada laporan real-time lagi, bukankah sudah jelas ada yang salah dengan diri saya? Tetapi jika ini terus berlanjut, setan-setan ini tidak hanya tidak dapat melarikan diri, tetapi dia juga akan terkena dampaknya. Tepat ketika Lu Yun sedang berpikir dengan cemas, pepohonan abu-abu yang berkedip di depan matanya memberinya sebuah ide. Meskipun tidak menimbulkan bahaya yang efektif. Tapi tidak apa-apa untuk mengulur waktu. 250. Bagaimana kamu masih bisa tertawa setelah sekian lama? Apa kamu takut setengah mati? Mosuner sangat marah saat melihat ekspresi ceria Lu Yun. Hah, apa aku tertawa? Aku tidak memperhatikan. Lu Yun meluruskan ekspresinya dan berkata, aku punya kaki dan bisa berjalan. Turunkan aku. Bolehkah aku lari bersamamu? Aku tidak akan melelahkan tubuh halusmu. Mosuner mengejek Lu Yun karena tertidur tadi malam. Hal ini membuat Lu Yun menyadari bahwa tidak peduli apa ras mereka, wanita juga menyimpan dendam. Lu Yun, yang mendarat di tanah, bergegas ke depan pasukan iblis dan mulai bertindak sebagai kepala pesawat, memimpin iblis berlarian di hutan abu-abu. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa ia ingin berlari sendiri, agar lebih mudah baginya untuk mengambil langkah selanjutnya. Dimungkinkan untuk menghubungkan api aneh yang sebelumnya digunakan sebagai penanda tanpa ada yang menyadarinya. Inilah waktunya, Lu Yun berpikir dalam benaknya, kesadarannya selalu memperhatikan pergerakan klan zombie di belakangnya. Melihat pihak lain telah memasuki pengepungan yang telah dia tetapkan, Lu Yun langsung meledakkan api aneh itu. Terdengar suara keras dari belakang. Meski jarak kedua belah pihak 3 atau 4 kilometer, suara ledakannya masih seperti meledak di telinga, memimpin. Dan gelombang panas melanda seluruh penjuru. Apakah ini? Mosuner tiba-tiba berhenti dan menatap ke belakang dengan tidak percaya. Setan-setan lain juga melakukan tindakan yang sama. Transportasi darat. Kalian semua tercengang, apa yang kalian lakukan? Cepat lari. Lu Yun juga terdiam. Jam berapa sekarang? Dia masih ingin berhenti dan menyaksikan kegembiraannya. Apa kau tidak merasakannya? Panas terik di udara. Sepertinya ini disebabkan oleh kobaran api yang dirumorkan. Kata Mosuner dengan ekspresi agak rindu. Transportasi darat. Lu Yun tiba-tiba teringat dalam benaknya, ekspresi dan komentar mayat Feng ketika dia melihat api aneh. Baik klan iblis emosional dan klan mayat saling memandang dengan tidak percaya. Mereka semua memiliki sikap kagum terhadap api, tetapi pernahkah setan mendengar tentang mengebor kayu untuk membuat api? 250. Ambil anggota klan dan pergi dulu, aku akan pergi melihatnya. Mosuner memandang Lu Yun dan berkata, Lu Yun. Saudari, apakah kamu sakit parah? Jika Anda tidak menghargai waktu yang akhirnya saya beli untuk melarikan diri, apa yang Anda maksud dengan naik tiang dan mengirim saya masuk? Jangan, lukamu belum pulih. Bawalah anggota klanmu bersamamu. Ayo pergi, aku akan pergi dan melihat. Meskipun aku tidak pandai bertarung. Tapi kecepatanku selalu bagus. Hati Lu Yun sakit. Meskipun ada ribuan keengganan di hatiku, aku tidak punya pilihan selain melepaskan Mosuner, mengetahui bahwa tidak akan ada jalan kembali. Saat Mosuner hendak mengejek Lu Yun karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya, dia memikirkan kejadian kemarin malam ketika dia menyelamatkannya dari tangan hantu klan roh. Mengetahui bahwa hantu klan roh jauh lebih cepat daripada dia pada saat itu, Lu Yun mau tidak mau melarikan diri dari hantu klan roh. Yang paling penting adalah dia sudah tidak sadarkan diri pada saat itu dan menjadi beban yang berat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kecepatan Lu Yun. Kalau begitu berhati-hatilah. Mosuner jarang mengucapkan sepatah kata pun yang memprihatinkan. Apakah kamu setuju sekarang? Lu Yun awalnya berpikir bahwa Mosuner setidaknya harus berdebat dengannya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar langsung setuju. Saat ini, Lu Yun merasa telah ditipu. Dia sekarang curiga bahwa Mosuner telah menjebaknya, tapi dia tidak punya bukti. Karena kamu berinisiatif meminta bantuan, aku tidak punya alasan untuk tidak setuju. Kamu ada di sini. Lukaku memang belum pulih. Saat ini, suku mayat yang dikelilingi lautan api juga sedang dalam keadaan berantakan. Pendekatan ini akan membuat kulit mereka merasakan kesemutan yang membara, membuat mereka merasakan ketakutan dari dalam hati. Mata pemimpin suku mayat penuh perjuangan, dan cahaya merah berkedip-kedip tak menentu. Inikah api yang dibicarakan para leluhur? Perkataan seorang pemuda dari suku mayat langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Api, apa itu api? Bisakah dimakan? Kelihatannya agak panas. Apakah masih berguna untuk melihatnya? Jika kamu berani menelan api aneh ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya dibakar oleh nafsu. Pemimpin wanita suku mayat mengencangkan topeng kayu di kepalanya dan berkata, diam. Dengarkan aku, nyala api ini tidak terlalu jahat. Hanya terlihat menakutkan. Nyatanya, tidak akan membahayakan kami suku mayat. Petik 2. Tapi Wakil Komandan Sikian, akankah nyala api ini menyulut kita seperti menyalakan pohon abu-abu ini? Kata mayat tingkat 6 di belakangnya. Jangan khawatir, selama kita cukup cepat, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti yang Sikian katakan, dia akan memimpin demonstrasi, dan aroma yang belum pernah dia cium sebelumnya melayang ke hidungnya. Bau apa yang enak sekali.
Aku juga menciumnya. Aku belum pernah mendengar aroma ini sebelumnya. Orang-orang dari klan mayat berseru. Tanpa menunggu Si Qian memberi contoh, kelompok anggota klan mayat ini seperti reinkarnasi dari hantu kelaparan, bergegas menuju lautan api yang mengamuk di depan mereka satu demi satu. Adegan itu sungguh mengejutkan. Pada saat ini, di kejauhan, Lu Yun dengan santai menyalakan api dan bersandar pada daging, dan dari waktu ke waktu dia menaburkan beberapa bumbu di atasnya. Sedikit rasa segera muncul, dan aromanya harum. Kipas di tangannya mengipasi ke arah klan mayat, karena takut pihak lain tidak bisa mencium baunya. Melihat daging panggang di rak, yang renyah di luar dan renyah di dalam, Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, lumayan. Teknologinya belum mundur. Kemudian Lu Yun mengeluarkan seikat botol dan kaleng dari ring penyimpanan, yang ditutupi dengan catatan. Tidak hanya nama obat di dalamnya yang diberi tanda, tetapi juga pengenalan penggunaan obat tersebut. Tongkat Buddha besar Tathagata, bubuk pengupasan Huan Yin, merah musim semi kerajaan Gao, bubuk Kixin Hehuan, bubuk bahagia Asan. Aku akan menambahkan beberapa jajanan biarawati ini untukmu. Aku yakin kamu akan memakannya dan kamu tidak akan bisa berhenti. Lihat pepohonan di sebelahnya, semuanya terlihat cantik. Hehe. Lu Yun menuangkan semuanya ke atas barbecue, dan tidak ada yang tersisa. Tujuannya adalah agar suku-suku mayat ini mencapai ekspresi tertinggi. Setelah melakukan semua ini, dia pergi. Dia tidak percaya bahwa suku mayat yang terjebak di era makan rambut dan minum darah ini bisa menolak ketika dihadapkan pada sesuatu seperti barbecue. Tepat ketika Lu Yun hendak segera mengejar pasukan iblis yang besar, dia menemukan bahwa Mo Xuner sama sekali tidak memimpin pasukan iblis yang besar ini. Semua orang berhenti dan melihat ke arahnya. Bahkan Mo Xuner tidak terkecuali. Kali ini, Lu Yun tergerak. Saya pikir saya tidak akan mempertaruhkan nyawa saya untuk memanggang daging kali ini. Tapi suasana hati Lu Yun jelas terhapus oleh kata-kata Mo Xuner. 250. Apa yang dilakukan suku mayat di sana? Bagaimana bau seperti itu bisa keluar? Mo Xuner tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya saat dia berbicara. Lu Yun melirik anggota klan iblis, dan mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Alasan mengapa orang-orang dinasti Qing tidak bergerak maju adalah karena mereka mengkhawatirkan keselamatannya. Nimalah yang tertarik dengan pemikiran tentang daging. Berpikir seperti ini, Lu Yun menjadi semakin tertekan. Kecerobohannya dalam mempertaruhkan nyawanya sendiri pada akhirnya tidak sebaik kaki babi hutan yang dipanggang. Percepat, ini tipuan dari klan mayat. Tujuannya adalah untuk memperlambat kecepatan gerak klan kita. Lu Yun berkata dengan marah. Orang-orang dari klan mayat ini benar-benar kejam. Tapi baunya sangat enak. Aku belum pernah mencium aroma seperti ini. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia memutar matanya dan berpikir itu wajar. Ya, cepat lari. Lu Yun mendesak. Kerumunan setan mulai bergerak, tetapi ada banyak adegan di mana mereka melihat ke belakang 3 kali. Lu Yun terdiam saat melihat ini. Bahkan ketika dia bertarung di lehernya dan pantatnya terbakar, dia masih ingin makan. Saya sama sekali tidak dapat melihat situasi saya dengan jelas. Adapun klan mayat, ketika mayat kian bergegas ke tempat asal aroma itu. Orang-orang dari klan mayat berada dalam kekacauan, semuanya berjuang untuk mendapatkan kaki babi hutan yang mendesis dan berminyak. Dia bahkan bertengkar karena hal itu. Enak sekali. Aku belum pernah makan sesuatu yang begitu enak. Kata pemuda dari suku mayat yang cukup beruntung untuk mencicipinya, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Hentikan semuanya, teriak Si Qian. Tak satu pun dari bawahannya yang biasanya menuruti kata-katanya mendengarkannya saat ini. Masih dengan panik berjuang untuk melepaskan diri dari kaki babi hutan itu. Aku sangat marah pada Si Qian. Energi mayat menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, dan pemandangan kacau menjadi tenang. Namun pada saat ini, kaki babi hutan tersebut telah direnggut oleh bawahannya, dan tidak ada satu tulang pun yang tersisa, semuanya diberikan kepada Huo-Huo. Ngomong-ngomong tentang hati nurani, aku biasanya memperlakukanmu dengan baik. Inikah caramu membalasku? Kata Si Qian dengan wajah gelap. Wakil Komandan Si Qian, Anda tidak bisa menyalahkan kami, makanan itu sangat enak. Bagaimana jika kami tidak bisa menahannya sebentar? Beraninya kamu berdalih. Apa kamu tidak mengenali identitasmu? Apa ekspresimu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Mayat Qian memandang bawahan yang mendekatinya selangkah demi selangkah dan berkata dengan waspada. Wakil Komandan Si Qian, aku sangat seksi. Aku sangat seksi. Salah satu mayat tingkat 5 menatap sosok Si Qian yang bergelombang dengan mata berapi-api. Aku juga, Wakil Komandan Si Qian. Sebenarnya, aku sudah lama mencintaimu. Wakil Komandan Si Qian, ... Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Kata Si Qian bingung. Saya juga takut dengan pemandangan ini sejenak. Pada saat ini, sepasang tangan muncul di bawah kaki Si Qian dan meraih pergelangan kakinya. Tangan itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung menjatuhkan Si Qian. Pada saat yang sama, tangan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Si Qian. Terdengar suara pakaian robek, dan Si Qian ditelanjangi dalam sekejap. Orang-orang dari klan mayat menyerbu ke depan dan menenggelamkan mayat Qian dalam sekejap. Raungan datang darinya, dan aura mayat yang agung langsung menutupi area tersebut, dan kemudian serangkaian jeritan terdengar dari aura mayat berwarna hijau tua. Kemudian seorang wanita telanjang keluar,
berlumuran darah hijau, dan bahkan 4 atau 5 tangan lemas melingkari pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Bah! Mayat kian mengeluarkan wortel dari mulutnya dan berkata dengan suara serak dan rendah, klan mayat benar-benar sekelompok pecundang yang gagal untuk berhasil dan gagal. Saya masih harus mengambil tindakan secara pribadi. Mengatakan itu, si Qian menghilang dari tempatnya, hanya menyisakan cahaya merah. Lu Yunren, yang melarikan diri bersama pasukan iblis dalam jumlah besar, tercengang. Untuk mengamati tren setiap saat, kesadaran spiritual Lu Yun selalu dalam kondisi berkembang. Tidak ada pergerakan sekarang, dan mereka bahkan telah meninggalkan pengejar klan zombie jauh di belakang. Tapi sekarang sesosok tubuh menerobos jangkauan kesadaran ilahi dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang lebih mengejutkan Lu Yun adalah aura itu menuju ke arah mereka dengan sasaran yang jelas. Jika ini adalah hantu dari klan roh, dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, klan roh berbakat dalam jiwa dewa. Lu Yun masih layak, tapi dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahuinya klan mayat di belakangnya tidak pandai dalam jiwa dewa. Bagaimana dia melakukannya? Dia mengunci mereka di luar kesadarannya sendiri. Hal ini membuat Lu Yun bingung. Mungkinkah klan mayat ini dibawa pergi oleh hantu dari klan roh? Tapi dilihat dari karakter arogan dari klan roh, mereka seharusnya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan saat ini, RH, yang sedang tertidur di dalam jiwanya, terbangun. Kata-kata pertama yang dia ucapkan menghilangkan keraguan Lu Yun. Sialan, saudaraku, aku baru tertidur kurang dari 2 hari. Bagaimana kamu bisa menemukan kerabatku dengan akurat dalam waktu sesingkat itu? Apa, kerabatmu, klan cacing darah kekacauan, orang yang mengejarmu saat ini? RH menjelaskan. Kaulah yang menarik perasaannya, RH. RH berkata dengan rasa bersalah, sepertinya. Mungkin, seharusnya, ya. Ia benar-benar tidak menyangka Lu Yun akan begitu gelisah, jadi ia tidak menyembunyikan auranya saat tidur. Lu Yun, sekarang keraguan di hatiku telah terpecahkan, bagaimana aku harus mengatasi masalah yang ada di belakangku ini? Memukul jelas tidak diperbolehkan. Pertama-tama, kekuatan klan zombie ini sebanding dengan Mosuner, dan Lu Yun tidak yakin dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Bagaimanapun, tubuh fisik klan mayat sudah kuat, dan ditambah dengan kemampuan pemulihan darah yang mengerikan dari cacing darah, dapat dikatakan bahwa sulit bagi Xiao Qiang untuk mati bahkan jika dia memakai masker gas. Kedua, tempat ini dekat dengan base camp Kors Clan. Setelah terjerat oleh lawan, jumlah musuh akan terus bertambah. Dan di depan Mosuner, melawan mayat tingkat 8 dalam penampilan iblis tingkat 5, bukankah ini jelas merupakan penghancuran diri? Tapi jika kamu tidak melawan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dengan kecepatan lawan, dia bisa mengejar mereka dalam waktu kurang dari setengah jam. Tidak akan berhasil membuat perangkap barbeque dengan cara yang sama, lagi pula, yang kita hadapi sekarang bukan lagi klan zombie sederhana, melainkan Chaos Bloodworms. Tepat ketika rambut Lu Yunchou hampir memutih, suara RH terdengar di benaknya. Saudaraku, apakah kamu melupakan sesuatu? Haha, aku dan kakakmu hampir marah. Jangan terlalu sok. Jika kamu punya ide, segera beritahu aku. Saudaraku, adapun jiwa lemah dari klan mayat, membunuh mereka bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan mudah. RH berkata sambil tersenyum, selama jiwa klan mayat dihancurkan, cacing darah yang menjadi parasit di jiwanya juga akan dimusnahkan. Lu Yun menelan ludah dan berkata, haha, kamu tidak pernah mengecewakan siapapun dengan kemampuanmu menipu sesama sukumu. Saudaraku, aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya kata-katamu memujiku sekaligus memarahiku. Itu tidak mungkin. Sudah terlambat untuk memujimu. Bagaimana aku bisa memarahimu? Sungguh, aku terlalu banyak berpikir. Lu Yun berhenti menyangkalnya. Jika dia baru saja datang ke ruang tertutup ini, masih akan agak sulit bagi Lu Yun untuk membunuh satu jiwa, bahkan jika jiwa ini jauh lebih lemah darinya. Lagi pula, pada saat itu, dia hanya tahu bahwa dia memiliki jiwa yang sangat-sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ini seperti Zhang Fei yang melempar bulu ayam, sulit digunakan. Tapi sekarang berbeda. Setelah menjebak begitu banyak sekretaris serangan spiritual dari Ling Qianqiu, Lu Yun mempersenjatai dirinya sendiri. Saudaraku, hati-hati, kerabatku sedang mengejar. RH mengingatkan, sangat cepat, itu lebih dari 10 menit lebih cepat dari perkiraan Lu Yun. Suara Mosuner, yang telah menunggu di belakang pasukan iblis besar, datang. Lari cepat, klan mayat mengejarku, aku akan memotong ratunya. Energi iblis yang sangat besar melonjak keluar dari tubuh Mosuner dan bergegas menuju Si Qian, yang terjerat dalam energi mayat dan energi darah. Mosuner tahu betul bahwa dalam kondisinya saat ini, sulit untuk menghentikan klan zombie di depannya secara langsung. Dia hanya bisa mencoba menunda waktu sebanyak mungkin dan mencoba mengulur waktu agar pasukan besar bisa melakukannya melarikan diri. Keluar dari sini, Ziqian meraung dengan marah, dan energi mayat yang bercampur dengan energi darah langsung menelan energi iblis yang dilepaskan oleh Mosuner. Tetapi ketika dia melihat tinju Si Qian hendak mengenai wajah Mosuner, tubuh Si Qian menegang, mata merahnya memutih, tubuhnya bergetar 2 kali dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan aneh. Darah keluar dari tubuhnya, energi juga berhenti tiba-tiba. Mosuner, apa yang terjadi? Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menyentuh porselen. Tapi dia tidak tahu bahwa pada saat kritis,
Lu Yun menggunakan metode rahasia serangan jiwa khusus pemotongan jiwa bintang untuk secara langsung melenyapkan jiwa si Qian. Apa yang kamu lakukan diam? Ayo pergi. Kami tidak akan menunggu. Apakah bala bantuan suku zombie ada di sini? Mo Xuner bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan pemandangan aneh ini. Dia mengepakkan sayapnya dan mengikuti pasukan besar. Untungnya, tidak ada suku mayat lain yang menyusul sejak saat itu, dan episode ini telah berakhir. Namun, hanya Lu Yun yang mengetahui hal ini. Pasukan iblis masih berlarian ketakutan sepanjang hari, dan tidak berhenti untuk beristirahat sampai malam. Lu Yun tidak lagi berharap untuk mengetahui rahasia hutan abu-abu ini. Dia hanya berdoa agar mereka tidak diteleportasi ke markas klan mayat besok. Tiba-tiba sesosok tubuh duduk di hadapannya. Sepotong besar cahaya musim semi di dadanya dimiringkan ke bawah dan ditampilkan di depannya tanpa syarat. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan berpikir, mungkinkah obat kecil biarawati itu dimasukkan terlalu banyak selama acara barbecue di siang hari, sehingga aromanya berpengaruh. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskan pemandangan indah di depan saya. Mo Xuner menepuk pahanya, yang mudah patah oleh peluru, dan berkata, apakah kamu ingin berbaring? Lu Yun hampir mimisan saat itu. Kalau tidak, sebelum masuk, dia akan mendapat serangan balasan dan kehilangan banyak darah saat mencoba menerobos ke negeri dongeng Luo Jin besar, dan dia mungkin sudah pingsan saat itu. Namun, Lu Yun merasakan hal yang sama seperti Ming Jing, Mo Xuner adalah musang hanya untuk menyambut tahun baru, dan dia tidak punya niat baik. Tapi seperti kata pepatah lama, jangan manfaatkan bajingan itu. Dan beberapa hal sebaiknya dijelaskan dengan jelas sejak awal. Lu Yun berbaring di pangkuan Mo Sun dengan sangat alami. Perasaan itu begitu luar biasa sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lembut dan berlilin, terasa seperti bantalan di atas air. Dua bola lembut Mo Xuner bertabrakan dan bergetar di depan mata Lu Yun. Saat Lu Yun sedang menikmati pertarungan bola, rasa sakit yang menyengat datang dari leher Lu Yun. Pada titik tertentu, ekor Mo Xuner melingkari leher Lu Yun. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bersalah dalam hal ini? Atau kamu ingin memakanku? Lu Yun bercanda. Dia 100% yakin bahwa Mo Xuner tidak akan membunuhnya. 250. Siapa kamu? Katakan sejujurnya, jika kamu berani melakukan trik apapun. Ekor yang melingkari leher Lu Yun menegang sesaat. Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Aku iblis dan aku tidak mengerti sama sekali. Apa yang kamu bicarakan? Lu Yun berkata sambil tersenyum, dan bahkan mengusap kepalanya ke paha Mo Xuner secara provokatif. Kamu tidak tahu apa yang aku bicarakan, kan? Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu satu persatu. Mo Xuner melanjutkan, malam itu di tembok kota Kekaisaran Donglai, bagaimana kamu tahu lokasi sarang hantu? Dan bagaimana kamu menuntunku untuk melarikan diri dari hantu klan roh? Dan pagi ini kamu dan mengapa melakukannya kamu mendeteksi markas klan zombie pada jarak yang begitu jauh? Bagaimana kamu, iblis tingkat 5, melakukannya? Hanya karena ini hal kecil, berguna, langkah besar, apakah kamu akan bertarung? Lu Yun telah menduga bahwa pihak lain akan menanyakan hal ini sejak awal, jadi dia sudah memikirkan kata-katanya. Apa yang membuat Lu Yun lebih sengsara adalah dia harus mengatakannya dengan nada iblis tingkat 5, hanya mengucapkan 5 kata dalam satu waktu. Agak sulit untuk menjelaskan ketiga hal ini dengan jelas. Tetapi jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas pada saat ini, nyawa kecil itu pasti tidak akan terselamatkan. Hal pertama, saat itu, kamu hanya membunuh hantu. Tapi kamu tidak mengamatinya. Hantu-hantu ini, sepertinya di semua arah, sebenarnya kurang lebih sama. Semuanya dari satu arah. Hitung dengan akurat, gelombang jiwa yang dianiaya. Setiap gelombang dipisahkan, waktu, dan hantu. Kecepatan. Anda bisa mengetahui seberapa jauh mereka dari tembok kota. Petik 2. Lu Yun hampir mati tercekik saat mengucapkan kata-kata ini. Ini sangat melelahkan. Hal kedua, sebenarnya itu kecelakaan. Kamu tidak sadarkan diri saat itu. Wakil Komandan Klan Mayat, Xie Feng, ingin menyakiti kami, tapi hasilnya pas. Aku lewat di suatu tempat. Dengan lidahku yang tidak busuk, aku membiarkanmu hantu klan roh mengira Xie Feng adalah penolong yang aku undang dan membawamu pergi saat keduanya bertarung. Petik 2. Hal ketiga, kamu mungkin tidak menyadari pada saat itu bahwa jejak kaki di kejauhan berasal dari klan mayat. Dan jumlahnya banyak. Mereka sangat rapi. Mereka pasti telah dilatih dengan ketat. Tampaknya bagimu seperti itu sebuah tim, di manakah pasukan zombie yang terlatih kemungkinan besar akan muncul. Setelah Lu Yun mengatakan ini, dia menghela nafas panjang. Tapi tidak ada balasan dari Mo Xuner. Lu Yun melihat ke atas dari celah antara kedua bola dan melihat bahwa Mo Xuner sedang tertidur. Yang terpenting dia tidak tahu kapan gadis ini tertidur. Jika dia tertidur di awal, bukankah dia sudah terlalu lama menggedor dan membuang begitu banyak energi dengan sia-sia? Lu Yun menyadari hal ini, dia berdiri dan hendak membangunkan Mo Xuner, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali tangan dan kaki. Aku bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Gadis ini sepertinya sudah bersiap dengan baik. Tapi bisakah Lu Yun menjadi tipe orang yang menelan kekalahannya? Mereka ditunjuk untuk membalas, jadi mereka segera memerintahkan 3 iblis tingkat 4 yang berjaga untuk datang dan membuat suara sebanyak yang mereka bisa. Lihat apakah kamu sudah bangun.
Tapi iblis Suner ini tidur seperti babi mati, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, ketiga iblis tingkat 4 berlari terlalu cepat, dan debu yang mereka timbulkan membuatnya tersedak hingga dia ingin bersin. Saudaraku, jangan sia-siakan usahamu. Para iblis tidur seperti kalian manusia dalam pengasingan. Mereka tidak dapat dibangunkan oleh kekuatan luar. Suara RH terdengar dari benaknya. Lu Yun, dendam ini, aku sudah mencatatnya, tunggu saja Mo Suner. Setelah Lu Yun mengucapkan kata-kata kasar itu, dia menutup matanya dan tertidur. Toh sayang sekali bantal putih berkaki panjang ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dini hari berikutnya, Lu Yun masih mengalami mimpi indah. Dalam mimpinya, dia dan ketujuh saudara perempuannya dengan gembira melantunkan puisi dan bermain di hutan bunga persik. Entah kenapa, tapi tiba-tiba matahari di langit mulai mendekat, dan Lu Yun merasa semakin panas, dan masih panas dan pengap. Pada akhirnya, matahari hampir menyentuh wajahnya, begitu derasnya hingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Hah, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, pemandangan di depannya langsung membuat hidungnya berdarah. Dua mata yang lembut dan lentur kembali bersentuhan dengan wajahnya. Tidak heran dia kehabisan napas. Lu Yun mungkin tidak pernah bermimpi sebelumnya bahwa suatu hari dia hampir mati lemas karena pembersih wajah. Pada saat ini, Mo Suner juga terbangun, dan secara alami merasakan sentuhan basah di dadanya. 250. Air maninya banyak. Anak muda sangat marah. Bagaimana denganmu, Kak? Biarkan aku melampiaskan amarahmu padamu. Tidak, aku masih ingin hidup 2 tahun lagi. Melihat ekspresi kanibal Mo Suner, kelopak mata Lu Yun bergerak-gerak hebat. Melihat ekspresi Lu Yun, Mo Suner tersenyum puas dan mengendurkan ekor yang menahannya. Anakmu benar-benar tidak bersenang-senang sama sekali. Lu Yun, yang baru saja berdiri, seluruh tubuhnya gemetar dan melarikan diri dengan cepat. Dia sekarang sangat meragukan apakah Mo Suner sedang berahi. Bagaimanapun, dia berasal dari silsilah Meiju di antara para iblis. Lu Yun berpikir dalam hati bahwa lebih baik tidak berjalan-jalan di depan Mo Suner akhir-akhir ini, jika tidak, akan buruk jika dia tidak tahu kapan dia akan diseret ke dalam hutan dan terjerat dalam lingkaran. Jadi dalam beberapa hari berikutnya, Lu Yun lah yang bisa melakukan ini. Dia memimpin tim dari depan, sementara Lu Yun tertinggal di belakang pasukan besar. Jika dia pergi ke belakang pasukan besar, Lu Yun akan pergi ke depan untuk memimpinnya. Singkatnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak muncul di hadapan Mo Suner, dan bahkan menawarkan diri untuk berjaga di malam hari. Lagi pula, satu pengalaman lagi dengan pembersih wajah mungkin akan mengorbankan nyawanya. Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Untungnya kali ini tidak ada ngengat besar yang muncul di hutan abu-abu, dan kami akhirnya keluar dari hutan abu-abu setelah perjalanan seminggu. Selama minggu ini, meskipun Lu Yun tidak mengerti mengapa hutan kelabu bergerak aneh, dia menemukan pola pergerakannya. Jika dia masuk sekali, Lu Yun yakin dia akan keluar dalam 3 hari. Melihat desa dan kastil yang semakin jelas di kejauhan, para iblis bersorak gembira. Lagi pula, apa yang lebih beruntung daripada kembali ke tanah air Anda setelah nyaris lolos dari kematian? Kita telah mencapai perbatasan wilayah klan iblis di depan. Kita hanya perlu melakukan perjalanan selama 1 hari untuk mencapai markas klan iblis, Gua Iblis. Mo Suner tidak tahu kapan dia muncul di samping Lu Yun dan berkata. Lu Yun sangat tajam dan menghindari ekor kecil Mo Sun dari belakang. Dia telah mengalami trik kecil ini berkali-kali dalam 3 atau 4 hari terakhir, dan dia telah mengembangkan memori otot. Dia sekarang ingin bergegas ke Gua Iblis untuk melihat kejahatan pelecehan seksual seperti apa yang ada dalam peraturan, dan hukuman seperti apa yang dia berikan untuk Mo Suner. Jika tidak, Jienima akan menyesali perlakuan tidak manusiawi yang dideritanya akhir-akhir ini. Sekarang kamu bisa pulang dan melaporkan bahwa kamu aman, tetapi kamu harus merasakan gua ajaib dalam 3 hari. Mo Suner berkata kepada anggota klan iblis di belakangnya, oke. Bubar. Saat Lu Yun mendengar ini, matanya berbinar. Itu akan dibubarkan dengan seluruh pasukan, berpikir bahwa aku akhirnya bisa melarikan diri dari cengkeraman Mo Suner. Tapi sebelum dia mengambil 2 langkah, dia dihentikan oleh Mo Suner. 250. Kamu tidak perlu kembali. Tetap di sini dan ikuti aku kembali ke Gua Iblis. Saat itu, Lu Yun benar-benar ketakutan. Bukankah aku punya keluarga? Bukankah keluargaku mengkhawatirkanku? Kenapa mereka tidak membiarkanku pulang? Kenapa? Lu Yun protes. Lalu kenapa banyak sekali? Ini perintah. Selain itu, kamu juga dianggap sebagai orang pertama dalam kompetisi ini, dan kamu sudah memenuhi syarat untuk pencerahan iblis. Apa itu pencerahan ajaib? Ini pertama kalinya Lu Yun mendengar istilah ini. Pencerahan iblis. Bagi iblis, itu adalah hal terpenting dalam hidup. Dia menentukan batas atasmu di masa depan dan jenis garis keturunan iblis apa yang tersembunyi di tubuhmu. Sama seperti saya, yang saya pahami adalah garis keturunan Meiju. Petik 2. Ketika Lu Yun mendengar ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pikir itu sesuatu yang bagus. Perasaan adalah kebangkitan darah iblis. Dia, seorang manusia, tidak memiliki darah dewa iblis, tetapi dia memiliki kesadaran iblis yang lemah. Bukankah kesadaran ajaib ini mengungkap rahasianya? Aku tahu, kamu tidak menyukaiku, tapi ini adalah cara terang-terangan untuk membuka pintu belakang.
Aku tidak menyukainya. Aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk menang dan memiliki kesempatan mendapatkan pencerahan. Lu Yun berkata dengan benar. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan masalah pencerahan setan. Dasar kepala bodoh. Berapa lama kamu ingin aku menunggumu? Mo Xuner menjadi sangat marah saat mendengar kata-kata Lu Yun. Lu Yun, apakah semua setan begitu lugas? Mari kita sembunyikan. Tenang. Tidak. Apakah harus begitu eksplisit? Sayangnya Lu Yun melawan, sehingga Mo Xuner langsung mengikat Lu Yun dengan ekornya. Lu Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan menyakiti Gong. Aku akan melemparkanmu ke dalam kolam pencerahan iblis, jadi kamu pasti akan tercerahkan. Saat dia mengatakan itu, Mo Xuner melebarkan sayapnya dan membawa Lu Yun terbang menjauh. Apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Yun melihat ke bawah dari atas ke bawah pada sekelompok setan kurus yang menyembah langit. Dengan pasukan iblis besar yang dipimpin, setiap orang harus gemuk dan kuat, mereka hanyalah dua spesies yang berbeda. Mo Xuner memandang Lu Yun dan berkata, ini adalah doa kepada iblis agar memberkati mereka dengan panen yang baik tahun ini. Panen bagus. Tapi ini gurun tanpa rambut. Lu Yun bertanya dengan bingung. Ini karena tanaman dan hasil panen semuanya berada di bawah tanah. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan ada kantong tanah kecil yang sedikit terangkat di tanah. Mo Xuner menjelaskan, tetapi tampaknya panen tahun ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini buruk. Saat dia berbicara, orang-orang iblis di bawah mulai menggali kantong tanah, dan gumpalan hitam yang hanya sebesar kepalan tangan anak berusia 7 atau 8 tahun digali. Seperti yang diharapkan, tahun ini masih merupakan tahun kelaparan. Mo Xuner berkata dengan sangat sedih, banyak orang dari ras yang sama akan mati kelaparan lagi. Lu Yun, tidak terlalu serius, kan? Lu Yun berkata dengan sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, orang-orang iblis di tanah ini terlihat kurus, tetapi sebenarnya mereka semua adalah iblis tingkat 4 dan 5, yang merupakan tahap tengah dari alam surgawi Tai setidaknya. Ini jauh lebih serius daripada yang Anda lihat. Mo Xuner berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang saya tahu, desa-desa terdekat sudah hampir 3 atau 4 tahun tidak makan. Lu Yun, apa? Bukankah biji-bijian yang mereka panen hanya untuk diri mereka sendiri? Dilihat dari panen kali ini, saya khawatir kuota yang diajukan tahun ini tidak akan mencapai setengahnya. Bagaimana bisa ada sisa makanan untuk saya makan? Kata Mo Xuner dengan wajah pahit. Lu Yun terdiam. Jie Nyima hampir mati kelaparan, jadi dia masih ingin memberikan persembahan. Sepanjang jalan, Lu Yun bahkan melihat orang-orang iblis mati kelaparan di ladang, dan iblis-iblis di sekitarnya berkerumun untuk memakan mereka. Kulit kepalanya mati rasa saat melihatnya. Ini sudah larut. Lu Yun dan Mo Xuner mendarat di sebuah kota dan melakukan perjalanan selama sehari. Ini adalah satu-satunya kota yang mereka temui, yang disebut kota jahat. Dikatakan sebagai sebuah kota, tetapi di luarnya hanyalah sebuah desa yang tampak relatif besar. Persimpangan jalan, dengan rumah-rumah jongkok yang dibangun dari batu hitam di kedua sisi jalan, inilah gambaran keseluruhan kota iblis. Semua iblis di kota keluar dari rumah mereka untuk menyambut Mo Xuner. Pemimpinnya, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu, seharusnya adalah wali kota-kota iblis. Dia menunjuk ke sebuah rumah dan berkata, ruangan telah disiapkan untuk wakil komandan. Sudah siap. Mo Xuner mengangguk dan masuk. Mencicit. Setelah pintu ditutup, ruangan menjadi gelap, dan perabotan sederhana di dalam ruangan terlihat samar-samar, termasuk tempat tidur yang terbuat dari batu dan meja persegi yang tidak rata. Mo Xuner kembali tertidur, dan Lu Yun dengan cepat berkata, sebelum tiba di Gua Iblis, kamu tidak berencana untuk melepaskanku, bukan? Kamu benar. Kamu pria yang nakal. Jika aku melepaskanmu, kamu mungkin akan melarikan diri. Lagi pula, kita akan mencapai Gua Setan dalam waktu kurang dari setengah hari, jadi bersabarlah. Mo Xuner menarik Lu Yun ke depannya, dan napas panasnya menamparkan wajahnya. Selain itu, Mo Xuner adalah seorang Meiju, jadi dia secara alami menawan, dan mata bunga persiknya memikat. Siapa yang bisa menerima Jie Nima? Lu Yun menggunakan sisa rasionalitasnya untuk memaksa dirinya menutup matanya, tidak melihat wajahnya terlalu dekat. 250. Aku benar-benar melihatmu dengan benar. Kamu sebenarnya bisa menahan godaan dari klan Sucubus kami. Mo Xuner berkata sambil tersenyum cerah. Tawa itu jatuh ke telinga Lu Yun, membuatnya menggaruk-garuk kepala dan kepalanya, membara karena nafsu. Melihat Lu Yun tidak tergerak, Mo Xuner berhenti menggodanya, menempatkannya di sampingnya, menutup matanya dan tertidur. Meski ranjang batu ini tidak nyaman untuk ditiduri, untungnya ukurannya cukup besar. Cukup bagi Lu Yun dan Mo Xuner untuk berbaring di atasnya dengan jarak tertentu di antara mereka, jika tidak, Lu Yun mungkin akan mengalami insomnia lagi malam ini. Tidak lama setelah Lu Yun menutup matanya, dia mendengar suara keras dari luar rumah. Jeritan orang-orang iblis langsung memenuhi telinga mereka. Dia dan Mo Xuner di sampingnya langsung duduk dari tempat tidur. Apa yang terjadi? Lu Yun sedikit bingung, berpikir bahwa wilayah klan iblis sendiri juga tidak damai. Aku tidak tahu. Keluar dan lihat. Mo Xuner juga terlihat bingung. Tetapi sebelum dia bangun dari tempat tidur, dia mendengar suara keras, pintu meledak, dan sesosok tubuh hitam terlempar ke dalam. Berguling di samping tempat tidur adalah kepala wali kota-kota iblis, yang baru saja dia temui. Wali kota jahat adalah yang terkuat di kota ini.
Jika dia terbunuh seketika, maka kekuatan pihak lain tidak bisa diremehkan. Mo Xuner melonjak langsung ke langit, dan Lu Yun juga mengaktifkan kesadaran spiritualnya. Hasil penyelidikan membuatnya sulit dipercaya, sebenarnya ada sarang hantu di klan iblis. Dan bukan hanya satu, tapi dua. Melihat hantu biru muda yang mengamuk di kota, Mo Xuner juga memiliki lapisan kesuraman di wajahnya. Dia sangat bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sarang hantu muncul di wilayah iblis, menyebabkan gelombang jiwa yang dirugikan. Dan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba Mo Xuner menjerit seolah kepalanya dipukul dengan keras, dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke tanah. Dengan keras, ruangan jongkok hancur berkeping-keping, menimbulkan semburan asap dan debu. Pada saat ini, dua hantu klan roh muncul di lokasi asli Mo Xun dan saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, serangan jiwaku diblokir. Punyaku juga, jawab yang lain. Sepertinya pesan yang ditinggalkan Ling Qianqiu sebelum kematiannya bukannya tidak berdasar. Ada manusia yang mau tidak mau datang ke ruang tertutup ini, dan mereka bahkan berpura-pura menjadi iblis. Ini mungkin kesempatan bagi kita untuk melihat terang hari lagi. Salah satu roh hantu berkata dengan suara gemetar. Dalam asap, Mo Xuner naik dari tanah, memegangi dahinya, dan berkata dengan wajah serius, 250. Aku akan menahannya, kamu lari. 250. Mo Xuner melihat sekeliling dan tidak melihat Lu Yun. Tiba-tiba sebuah tangan terangkat dari tanah. Aku, di bawah kakimu. Mo Xuner dengan cepat memindahkan posisinya dan membantu Lu Yun bangkit dari tanah dengan rasa malu. Dua jejak kaki terlihat jelas di wajah Lu Yun. Kamu mendengar dengan jelas apa yang baru saja aku katakan. Lu Yun mengangguk, dan sebelum dia dapat berbicara, Mo Xuner meraih pergelangan tangannya dan melemparkan Lu Yun seperti sebuah tolak peluru. Lu Yun, saya ingin tahu apakah saya bisa menjelaskan semuanya dengan jelas lain kali. Mo Xuner, sebaliknya, terbang ke arah berlawanan untuk menghentikan dua hantu klan roh. Mau lari? Tidak semudah itu. Salah satu hantu melarikan diri dan terbang lurus ke arah terbangnya Lu Yun. Demonisasi.